Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Jaka Kelana. Eh, Hari ini aku akan memberikan solusi atau memberitahu ya. Mungkin di antara kalian gitu ada yang bertanya-tanya mungkin ya. Bagaimana sih kontur tanah yang baik untuk tanaman vanila gitu? Mungkin ada yang bertanya-tanya seperti itu, mungkin ada. Satu atau dua itu pasti ada. Mungkin ada rasa khawatir atau takut gitu. Oh, di tempat aku tanahnya itu banyak batunya. Oh, di tempat aku tanahnya itu tanah liat. Di tempat aku tanahnya tanah kering. Atau bla 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 gitu, macam-macam itu. Sebenarnya masalah tanah itu semuanya gitu aku nilai, aku teliti gitu. Sebenarnya nggak masalah sebenarnya. Bukan masalah media tanahnya. Karena apa? Di sini aku perhatikan ya, selama aku ini merawat vanila, nanam vanila di sini ya. Di kawan aku itu ada, itu kontur tanah itu batu ya, batu. Cuman medianya atasnya cuman pakai sabut kelapa macam kayak gini, hidup subur gitu ya. Terus ada lagi yang konturnya tanah pasir gitu ya. Itu juga nggak masalah. Dan ternyata kunci utamanya itu adalah kelembapannya ya. Jadi untuk menanam vanila itu kelembapannya harus dijaga betul ya. Jangan sampai itu medianya itu terlalu kering. Kalau contoh aja misalnya kalau untuk menanam vanila yang versi inkonvensional bisa dikatakan gitu ya, atau secara manual ya. Inkonvensional manual, eh yang dimaksud manual di sini adalah pakai media tajar batang kayu ya. Dimana batang kayu gitu biasanya akar tuh kebanyakan di sini cuman menempel ya. Akar itu cuman menempel, jadi terus turun. Kalau pakai media sabut kelapa ini akar ini enggak cuman menempel. Ya ada sih yang menempel, tapi bisa dipastikan 100% itu banyak yang masuk ya. Jadi tanah itu bisa masuk walaupun misalnya di sini putus, asal kelembapan yang di atas ini terjaga, ini tetap hidup. Aku kasih tahu ya seperti apa. Nah, oke. Contohnya aja seperti ini ya. Nah, ini putus ya, tapi ini masih hidup. Nah, ini daunnya masih segar. Ini perbedaannya ya. Jadi akar itu yang penting di sini tuh, di kelembapannya media itu harus dijaga. Walaupun ini putus, tapi tetap hidup kalau pakai media seperti ini. Cuman kalau pakai media batang kayu, kalau akar seperti ini belum nyampe ke bawah ya. Kalau belum nyampe ke bawah, ini bisa dipastikan akan layu. Tapi masih bisa bertahan, nunggu sampai akar gini turun ke bawah dan nanti akan pulih kembali. Karena batang seperti ini agak sulit untuk mati. Kalau layu bisa, cuman untuk penyembuhannya perlu disiram dan disiram gitu ya. Terus untuk kelebihan yang lain gitu, kalau untuk menanam seperti ini tidak mudah mati ya sebenarnya, tidak mudah mati asalkan kelembapan dijaga. Kembali lagi tentang bagaimana tanah seperti apa gitu yang bagus untuk menanam vanila. Sebenarnya nggak melihat sisi buruknya media tanahnya ya, enggak di sini ya. Jadi di sini gitu yang penting itu kelembapannya dijaga. Walaupun gitu tanahnya itu berbatu, berpasir atau mungkin tanah liat, yang penting kelembapannya dijaga. Khusus untuk akar vanili di sini, ini nggak ada bedanya seperti bunga anggrek ya. Jadi akar vanili nggak menancap di dalam tanah sebenarnya,
cuman merambat gitu ya, ada di permukaan. Cuman ini karena ditimbun dengan media sabut kelapa jadi agaknya di dalam, cuma begitu. Cuman kalau untuk di kebun atau di apa itu jangan sekali-kali itu permukaan tanah itu dibersihkan sampai bersih, itu jangan ya, nanti akhirnya akan mengganggu akar dan bisa mati ya, bisa juga mati sebenarnya. Sebisa mungkin itu selalu ditimbun pakai apa ya yang bisa untuk dijadikan pupuk, anggaplah itu sabut kelapa atau mungkin batang-batang pisang yang udah busuk gitu ditaruh di atasnya gitu, biar nutrisi akar itu dapat gitu ya. Biar dapat nutrisi maksudnya tanaman gitu, karena akar ini nggak menancap dalam tanah seperti pohon-pohon yang lain gitu, enggak. Bisa kalian buktikan sendiri, kalau perkata aku ini bohong, bisa kalian buktikan sendiri apakah akar yang di tanah itu menancap atau enggak ya. Jadi utamanya ini tanaman ini butuh asupan air ya, sebisa mungkin air itu jangan sampai tergenang gitu ya, karena kalau tergenang akan menimbulkan busuk batang ya. Kalau tergenang yang walaupun basah tapi air itu meresap ke bawah itu bagus, yang penting air jangan sampai menggenang, jadi nanti akhirnya akan merusak batang. Kalau kelamaan akan menjadi busuk batang, karena busuk batang itu solusinya cuma satu, mungkin dipotong ya, dibuang, cuman itu aja. Cuman kalau pakai media seperti ini, media sabut kelapa ini, biasanya penyakitnya itu jamur ya. Jamur itu seperti apa ya, jamurnya itu warnanya putih ya, itu akan menyerang batang, akar itu menjadi busuk ya, jamur. Terus ada informasi satu lagi, tapi di sini aku belum pernah mempraktekkan ya. Di sini aku perjelas lagi, di sini aku belum pernah mempraktekkan benar atau tidaknya. Katanya kalau untuk mengendali jamur itu dikasih daun cengkeh ya, karena daun cengkeh itu memang mengandung minyak ya, mengandung minyak asiri gitu ya, yang bisa membunuh mikroba atau jamur-jamur yang kiranya mengganggu. Cuman di sini saya sendiri belum pernah membuktikan. Cuman kalau memang daun cengkeh kering itu bisa menghasilkan minyak asiri, itu memang benar ya. Cuman kalau untuk menanggulangi jamur itu kebenarannya aku sendiri belum tahu, karena aku sendiri belum mempraktekkan. Itu sekedar informasi ya. Tapi kalau kalian ingin membuktikan ya bisa dibuktikan benar dan tidaknya. Di sini aku cuman ngasih tahu aja gitu. Nah, intinya di sini untuk menanam vanili enggak memandang kontur tanah ya. Yang penting kelembapannya dijaga, cuman itu aja. Kelembapannya dijaga. Kalau pakai media sepet jangan sampai sebisa mungkin ya, sabut kelapa gini jangan sampai kering ya, kelamaan kering ya. Kalau kepengen tahu ini umur berapa, ini kurang lebih sekitar 1 tahun 2 bulan ya. Ini umur 1 tahun 2 bulan. Dan untuk paling cepatnya kalau melihat kesuburan seperti ini, 1,5 tahun itu bisa mulai dibuahkan. Paling lama 2 tahun bisa. Itu aja. Mungkin ini aja dulu informasi dan tips dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian dan juga untuk diriku sendiri khususnya. Mungkin di antara kalian ingin bertanya, boleh silahkan komen di bawah dan aku akan membalas secepatnya sesuai kemampuan dan sepengetahuan saya tentunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.